Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu guru, saya akan menjelaskan tentang variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang kita kenal dengan istilah PK, PK guru dan PK kepala sekolah. Nah, ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607. Jadi, untuk pelaksanaan PK guru dan kepala sekolah nanti akan dilakukan atau akan dirancang pada aplikasi PMM ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Nah ini, telah terbit regulasi teknis berupa Perdijen untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Jadi ke depannya Bapak Ibu mulai per Januari tahun 2024 para guru dan kepala sekolah tidak lagi membuat SKP secara manual atau di e-kinerja, tetapi akan melakukan SKP atau pembuatan SKP ini pada aplikasi PMM yang nanti terintegrasi ya. Jadi bekerja sama dengan BKN, dia terintegrasi sehingga kita tidak lagi membuatnya di e-kinerja. Nah, kemudian melalui Perdirjen ini juga akan diatur beberapa variabel yang dapat dijadikan sebagai kriteria untuk melakukan PK guru dan kepala sekolah. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Terdapat 4 variabel. Yang pertama ada praktik kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, ada perilaku kinerja, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Nah, dari keempat variabel ini, Bapak Ibu dikelompokkan menjadi ada variabel penilaian. Jadi praktik kinerja akan dikelompokkan kepada variabel penilaian dengan perilaku kerja. Ini merupakan variabel penilaian. Sedangkan pengembangan kompetensi ini merupakan variabel pertimbangan. Jadi ini akan dijadikan pertimbangan bagi pimpinan atau kepala sekolah pada saat melakukan penilaian terhadap PK gurunya. Kemudian dokumen akuntabilitas. Nah, dokumen akuntabilitas ini adalah merupakan hal yang wajib dikumpulkan karena dia merupakan bukti dukung terhadap praktik kinerja dan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru. Jadi melalui dokumen akuntabilitas ini, pimpinan atau kepala sekolah dapat mengecek atau cross check terhadap praktik kinerja yang dilakukan guru maupun pengembangan kompetensi yang dilakukan, sehingga keabsahan dari sebuah penilaian dapat dilihat dari bukti dokumen akuntabilitas ini yang diupload oleh gurunya. Kemudian keempat variabel di atas akan menjadi acuan. Nah, ini acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai yang tadinya kita sebut dengan SKP ya Bapak Ibu ya. Jadi di SKP itu nanti terdapat hasil dari penilaian berupa predikat kinerja pegawai yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru untuk nanti di mana kita akan menuliskan PK guru yang berupa RHK, rencana hasil kerja, baik dalam hal praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, dan mengunggah dokumen. Nah, ini akan kita lakukan pada aplikasi PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas simulasi seperti apa. Kita akan memulai membuat RHK pada aplikasi PMM di bagian kinerja atau PK guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian kita perhatikan lagi bahwa pengelompokan 4 variabel PK guru dan kepala sekolah, ini dia. Ada yang merupakan kategori prioritas dan ada yang merupakan kategori akuntabilitas. Nah, untuk kategori prioritas itu ada berupa praktik kinerja baik guru maupun kepala sekolah sama, kemudian
Prioritas juga termasuk pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Nah, ini untuk guru dan kepala sekolah sama. Jadi untuk yang praktik kinerja seperti yang kita kelompokkan tadi, dia termasuk kepada prioritas yang dinilai, kemudian perilaku kerja juga yang dinilai. Nah, sedangkan pengembangan kompetensi adalah untuk prioritas dipertimbangkan. Nah, akuntabilitas. Akuntabilitas bagi guru yaitu dokumen yang merupakan akuntabilitas guru dalam melakukan kinerja. Nah, ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama, kurikulum operasional satuan pendidikan atau nanti dalam formatnya disebut dengan K3, kemudian SK tugas tambahan K4, kemudian kehadiran di kelas K5. Nah, jadi nanti daftar absensi di kelas juga akan di-upload untuk bukti akuntabilitas dokumen ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kepala sekolah, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas kepala sekolah terdiri dari beberapa item. Yang pertama, kurikulum operasional satuan pendidikan K3, kemudian perencanaan program sekolah K4, pelaporan program sekolah K5, dan kehadiran pimpinan di sekolah K6. Nah, ini harus dikumpulkan karena dia merupakan bukti unggah atau dokumen akuntabilitas ya Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu guru, apa saja sasaran kinerja pegawai SKP yang akan dinilai dari PK guru. Nah, jadi ada 8 indikator untuk PK guru. Ada 8 indikator, di mana indikator ini akan kita pilih nantinya sesuai dengan kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikannya masing-masing, sehingga di sana nanti ada yang berwarna hijau, ada yang kuning, dan ada yang merah. Nah, untuk yang berwarna hijau berarti rapornya sudah baik, itu tidak kita kerjakan lagi. Jadi kita akan mengerjakan rapor pendidikan yang masih dalam kriteria kurang. Tahu cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, apa 8 pilihan indikator itu? Ada keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran. Nah, dari 8 pilihan indikator ini nanti ada 18 lagi item, sub-item indikator yang dapat dijadikan nantinya dikonversikan sebagai poin yang kita peroleh. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa ada minimal 32 poin PK yang harus kita peroleh dalam 1 tahun untuk mencapai predikat baik. Oke. Kemudian sasaran kinerja pegawai SKP bagi kepala sekolah. Nah, ini juga akan melihat kepada indikator D3, kepemimpinan pembelajaran pada rapor pendidikannya. Kepala sekolah memilih 1 subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Kemudian 8 pilihan indikator dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional. Nah, ini dia yang 8 untuk PK kepala sekolah. Memandu perencanaan pembelajaran, komunikasi visi misi satuan pendidikan, presentasi program sekolah, kemudian refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran bagi gurunya, kemudian menceritakan praktik baik kepemimpinannya, dan refleksi program pengembangan kompetensi dari guru yang di bawah kepemimpinannya. Nah, sekarang sampai kita kepada penutup Bapak Ibu guru, pesan kunci dalam PK guru maupun kepala sekolah. Ini hal yang harus kita perhatikan, bahwa fitur pengolahan kinerja PMM telah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi guru dan KS tidak perlu lagi mengisi SKP melalui e-kinerja BKN. Kemudian fitur pengolahan kinerja dapat digunakan oleh guru dan kepala sekolah, PNS, dan ASN P3K dalam binaan pemerintah daerah. Jadi hal ini RAK tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, PNS saja, tapi juga bagi ASN P3K. Kemudian untuk guru non-ASN juga dapat memanfaatkan fitur
PK ini untuk ikut meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu guru, bahwa guru dapat mengajukan SKP di PMM mulai tanggal 1 Januari 2024. Jadi sekarang sedang berjalan ya Bapak Ibu, dan untuk kepala sekolah dapat membuat SKP di PMM mulai tanggal 15 Januari 2024. Ini hal yang sangat penting harus kita perhatikan untuk setiap pimpinan maupun kita guru. Jangan ketinggalan dalam hal membuat PK guru di PMM. Karena pengajuan SKP dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Setelah itu guru dan KS dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Kemudian mengupdate aplikasi PMM ke versi minimal 1,47 untuk dapat menggunakan fitur pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi PMM yang kita gunakan adalah versi terbaru. Oke Bapak Ibu, demikian tentang variabel PK guru maupun kepala sekolah. Nah, untuk aplikasinya nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.